pertama ialah dalam wadah tertutup terdapat 2 gas pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 2 atm. Jika tekanan ditambah 2 atm pada kondisi proses isokorik, maka suhu gas menjadi. Diketahui pada soal ialah volume dengan 2 liter dan T1-nya ialah 27. Jadi kita ubah ke Kelvin ditambah 273 menjadi 300 Kelvin. P1 ialah 2 atm, sedangkan P2-nya ialah 4 atm. Yang ditanya ialah suhu gas atau pertambahan pada suhu atau T2-nya. Penyelesaiannya ialah menggunakan rumus isokorik. Isokorik sama dengan volume tetap. Rumus yang kita pakai ialah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P1-nya ialah 2 per T1 ialah 300 Kelvin sama dengan P2-nya ialah 4 per T2 karena T2 yang akan diselesaikan atau ditanya. Jadi kita kali silang 2T2 sama dengan 1200 T2 sama dengan 1200 per 2 T2 sama dengan 600. T2 ini hasilnya 600 dalam derajat Kelvin. Jadi kita ubahnya 600 Kelvin kurang 273 sama dengan 327 derajat Celcius. Jadi opsinya ini ialah C. Pada soal nomor 2 ialah tekanan udara dalam ban mobil setelah bergerak cukup jauh adalah 461 kilopascal, sedangkan suhunya adalah 54 derajat Celcius. Jika pemuaian ban diabaikan dan udara di dalamnya mula-mula adalah 15 derajat Celcius. Tekanan udara di dalam ban mula-mula adalah yang diketahui ialah T1 sama dengan 15 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin, jadi 15 ditambah 273 sama dengan 288 Kelvin. T2 ialah sama dengan 54 derajat Celcius. Kita ubah menjadi 54 ditambah 200 derajat sama dengan 327 Kelvin. Tekanan udara dalam ban mobil setelah bergerak cukup jauh adalah 461 kilopascal. Jadi tekanannya ialah 461 kilopascal. Yang ditanya ialah P1-nya, berarti ini P2 di P1. Rumus yang kita gunakan ialah rumus isokorik, di mana rumus isokorik ialah volume tetap. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P1 P1 per 288, P2 ialah 461, T2-nya ialah 327 Kelvin. 327 Kelvin. Oke, di sini kita akan mengali silang, yaitu dengan P1 kali 327 sama dengan 461 kali 288. 461 kali 288. P1 kali 327 sama dengan
132.768. P1 sama dengan 132.768 per 327. Kita pindah ruas, jadi dibagi 327. P1 sama dengan 406 kilopascal. Oke. Soal nomor 3, sebanyak 1 kg gas helium ditempatkan di dalam tangki yang volumenya 0,5 meter kubik pada suhu 27 derajat Celcius. Jika massa molekul gas helium tersebut 4 gram per mol, maka tekanannya adalah diketahui M sama dengan 1 kg, V sama dengan 0,5 meter kubik, T sama dengan 27 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin, ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Sedangkan massa molekulnya atau M 4 gram per mol. Ditanya tekanan atau P. Rumus kita gunakan ialah P kali F sama dengan N kali R kali T. M per R kali T. P sama dengan M R T per V kali molekul. Masanya ialah 1. R ini ialah tetapan gas. Tetapan gasnya 8.314 dikali T. T-nya diketahui 300 kali 300 per V-nya itu 0,5 kali 0,5, massa molekulnya 4 sama dengan 1247 kali 100 per 10 pangkat 5 sama dengan 100 sama dengan hasilnya ialah 12,47 atm. Karena tidak ada opsi dalam pilihan atau dalam soal, kita genapkan jadi 12,5 atm. Opsinya ialah B. Pada soal nomor 4, massa sebuah molekul nitrogen adalah 14 kali massa molekul hidrogen. Dengan demikian, molekul nitrogen pada suhu 294 Kelvin mempunyai kelajuan rata-rata yang sama dengan kelajuan rata-rata molekul hidrogen pada suhu. Diketahui pada soal T sama dengan 294 Kelvin dan molekul nitrogen ialah 14 kali massa molekul hidrogen. Berarti M nitrogen sama dengan 14 M hidrogen. Volume nitrogen sama dengan volume hidrogen. Ditanya pada soal ialah suhu hidrogen. Rumus yang kita gunakan ialah volume sama dengan V sama dengan akar 3kT kali M, di mana K itu ialah konstanta, sedangkan T ini ialah suhu dan M ialah molekul. Di mana tadi ialah V nitrogen
sama dengan V hidrogen. Akar dari 3K kali T nitrogen per molekul nitrogen sama dengan akar dari 3 kali K kali suhu hidrogen per molekul hidrogen, di mana di ruas kiri dan di ruas kanan 3K kita coret. Jadi akar dari T hidrogen sudah diketahui ialah 294 per M nitrogen sudah diketahui 14 mH sama dengan T hidrogen atau suhu hidrogen belum diketahui per M hidrogen belum diketahui juga. Di ruas kiri dan di ruas kanan MH sama-sama, jadi kita coret 294 per 14 hasilnya ialah 21 sama dengan akar suhu hidrogen. Sama-sama kita kuadratkan, jadi kuadratnya mati. TH sama dengan 21K. Suatu gas ideal memiliki energi dalam sebesar U pada suhu 27 derajat Celcius. Besar kenaikan energi di dalamnya ketika suhunya dinaikkan 127 derajat Celcius adalah diketahui T1 sama dengan 27 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin. 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. T2 sama dengan 127 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin. 127 tambah 273 sama dengan 400 Kelvin. Ditanya ialah delta U. U1 per U2 sama dengan 3/2 N kali K kali T per 3/2 kali N kali K kali T, di mana 3/2 ini ialah derajat kebebasan yang rendah, sama dengan U1 per U2 sama dengan 3/4. U1 per U2 sama dengan 300/400, di mana delta U-nya ialah sama dengan U2 kurang U1. U2 ialah 4, sedangkan 4/3, sedangkan U1-nya 3. Jadi kita samakan penyebut 1/3 atau U/3. Baik Pak, saya akan melanjutkan mengerjakan dari nomor 6 sampai dengan nomor 10. Saya akan memulai mengerjakan nomor 6. Sejumlah gas ideal ditetapkan dalam ruang tertutup dengan volume 4 liter dan suhunya 27 derajat Celcius. Kemudian gas dipanaskan pada tekanan tetap 1,5 atm, yang dimana 1 atm ini sama dengan 10⁻5 Pascal, sehingga suhunya menjadi 327 derajat Celcius. Karena pemanasan ini, maka gas melakukan usaha terhadap lingkungannya sebesar A 200 Joule, B 300 Joule, C 400 Joule, D 500 Joule, dan E 600 Joule. Dalam soal dikatakan gas dipanaskan pada tekanan tetap. Artinya soal ini termasuk proses isobarik
yang dimana tekanannya sama. Maka kita tuliskan diketahui P1 sama dengan P2 sama dengan P 1,5 dikali 10 pangkat 5 Pascal. V1 sama dengan 4 liter. Ini sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. T1 atau suhu 1 adalah 27 derajat Celcius ditambah 273 yaitu 300 Kelvin. T2 sama dengan 327 ditambah 273 sama dengan 600 Kelvin. Yang ditanyakan adalah usaha atau W. Maka bisa kita jawab W sama dengan tekanan dikali delta V. Delta V ini adalah V2 kurang V1. Ini merupakan rumus dari proses isobarik. Karena belum diketahui V2-nya, maka bisa kita cari dengan rumus P kali V1 per T1 sama dengan P kali V2 sama dengan per T2. Ini menjadi, bisa kita coret 4 sama dengan V2. 4 ini per 300, V2 nya per 600. Ini bisa dicoret, ini 2, maka V2 nya sama dengan 8. Kita masuk ke rumus yang ini. W sama dengan tekanan dikali V2 kurang V1. 1,5 dikali 10 pangkat 5 dikali 8 kurang 4. Tadi V1 nya kita ubah menjadi meter kubik, maka kita taruh di belakangnya minus 3. Ini bisa kita coret, ini hasilnya 2, maka 1,5 dikali 4 kali 10 pangkat 2, maka 6 kali 10 pangkat 2, 600 Joule. Maka jawabannya adalah E. Baik Pak, saya akan melanjutkan mengerjakan soal nomor 7. Sebuah mesin kalor menjalankan siklus seperti gambar berikut. Siklus tersebut menggambarkan rotasi segitiga. Dengan diketahui PA sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 5 Pascal, PB sama dengan 7,2 kali 10 pangkat 5 Pascal, VA 2,5 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik. VA ini dapat kita ganti menjadi 0,25 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Dan VB sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Jika mesin bekerja 6 siklus per detiknya, daya keluaran mesin itu sebesar, maka dapat kita mulai mencarinya dengan mencari W atau usaha dari siklus tersebut. W sama dengan luas segitiga karena rotasinya membentuk bidang segitiga. W sama dengan setengah kali A kali T. A kita misalkan adalah delta V dan T adalah delta P. W sama dengan setengah kali VB kurang VA kali PB kurang PA. Maka setengah dikali VB nya tadi diketahui adalah 2 dan VA nya kita sudah ubah menjadi 0,25. Jangan lupa taruh di belakangnya 10 pangkat minus 3 dikali PB sama dengan 7,2 dan PA sama dengan 1,2. Jangan lupa kita taruh 10 pangkat 5. Ini bisa kita coret menjadi 2. Maka hasilnya adalah setengah dikali 1,75 dikali 6 kali
10 pangkat 2. Maka setengah kali 1,75 kali 6 sama dengan 5,25 kali 10 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 525 Joule. Tidak sampai di situ karena yang ditanyakan adalah daya keluaran dari siklus tersebut. Maka kita tuliskan menjadi P sama dengan W per T. W-nya diketahui tadi adalah 525 Joule per T. T ini adalah usaha yang dilakukan per detiknya, yang artinya dapat kita tulis per 1 detiknya dilakukan 6 siklus. Maka 525 per 1 per 6. Maka kita dapat hasilnya 3150 watt. Jawabannya adalah E. Baik Pak, saya akan melanjutkan mengerjakan soal nomor 8. Sebuah mesin Carnot yang menggunakan reservoir suhu tinggi bersuhu 800 Kelvin memiliki efisiensi sebesar 40%. Agar efisiensinya naik menjadi 50%, suhu reservoir suhu tinggi dinaikkan menjadi, maka dapat kita tuliskan menjadi diketahui efisiensi 1 sama dengan 40%, efisiensi 2 sama dengan 50%, suhu 1 sama dengan 800 Kelvin. Yang ditanya adalah suhu reservoir suhu tinggi yang dinaikkan, berarti T1 aksen. Untuk mencari T1 aksen, kita harus mengetahui suhu keduanya dengan cara efisiensi 1 sama dengan 1 kurang suhu 2 per suhu 1. Kita ubah tempatnya menjadi T2 per 800 sama dengan, ini bisa kita coret menjadi 2 per 5. 1 itu sama dengan 5 per 5 kurang 2 per 5. T2 per 800 sama dengan 3 per 5. Ini dikali bisa menjadi 2400 per 5 sama dengan 480 Kelvin. Sesudah itu kita lanjutkan ke efisiensi kedua. Efisiensi kedua sama dengan 1 kurang T2 per T1 aksen. Kita pindah ruaskan menjadi 480 per T1 aksen sama dengan ini 50 per 100. Bisa kita coret menjadi 1 per 2. 1 itu sama dengan 2 per 2 kurang 1 per 2. 480 per T1 aksen sama dengan 1 per 2. Maka T1 aksen sama dengan 960 Kelvin. Baik Pak, saya akan melanjutkan mengerjakan nomor 9. Dari grafik hubungan PV pada mesin Carnot pada gambar tersebut, dapat diketahui bahwa kalor yang diserap mesin tiap siklusnya adalah, maka bisa kita tuliskan menjadi diketahui W atau usaha sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Joule. T1 sama dengan 900 Kelvin dan T2 sama dengan 600 Kelvin. Yang ditanyakan adalah kalor atau Q. Kita anggap yang kita cari sekarang adalah kalor 1. Maka bisa kita kerjakan dari mencari efisiensinya. Efisiensi sama dengan 1 kurang T2 per T1. Efisiensi sama dengan 1 kurang 600 per 900. Ini bisa kita coret menjadi 2 per 3. 1 ini sama dengan 3 per 3. Efisiensi sama dengan 3 per 3 kurang 2 per 3 sama dengan 1 per 3. Maka dapat kita cari lagi menggunakan rumus efisiensi
efisiensi sama dengan usaha per kalor 1. Efisiensinya tadi kita ketahui 1/3. Usahanya 2 kali 10 pangkat 5 Joule per Q1. Ini bisa kita kali silang menjadi Q1 sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 Joule. Pilihannya adalah A. Yang terakhir adalah soal nomor 10. Sebuah mesin pendingin memiliki koefisien performansi 6.0. Jika suhu di luar mesin pendingin adalah 28 derajat Celcius, maka suhu terdingin yang dapat dihasilkan mesin pendingin tersebut adalah, maka dapat kita tuliskan menjadi, diketahui koefisien performansi kita singkat menjadi Kp sama dengan 6,0. T1 atau suhu 1 sama dengan 28 Celcius tambah 273 Kelvin sama dengan 301 Kelvin. Yang ditanya adalah T2 dari mesin pendingin tersebut. Maka bisa kita jawab menjadi Kp sama dengan suhu 2 per suhu 1 kurang suhu 2. Kp tadi kita ketahui adalah 6,0. Karena 0 berada di belakang koma, di depan koma, maka bisa kita anggap ini 6. Sama dengan T2, T1 nya 301 Kelvin, maka 301 kurang T2. Maka kita bisa kali silang, ini 6/1. T2 sama dengan 1806 dikurang 6 T2. Maka 7T2 sama dengan 1806. T2 sama dengan 1806 per 7 sama dengan 258 Kelvin. Karena pilihan tersebut ada di bentuk Celcius, maka 258 ini, 258 Kelvin kita kurangkan dengan 273 Kelvin, maka hasilnya adalah minus 15 derajat Celcius. Sekian dari kelompok kami, Pak. Terima kasih.